Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Syukur alhamdulillah. Pertama mari kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Karena alhamdulillah di pagi menjelang siang ini kita semua masih diberikan kekuatan, kesehatan lahir dan batin sehingga kita bisa sama-sama melaksanakan kegiatan dialog interaktif 1 jam bersama LPMP. Bapak dan Ibu yang saya hormati, acara ini adalah merupakan inovasi ataupun kegiatan LPMP di tahun 2021. Tujuan kegiatan ini adalah untuk sharing informasi yang terupdate terkait dengan masalah pendidikan, serta mencari solusi-solusi yang terbaik terkait dengan masalah-masalah pendidikan yang dihadapi khususnya di Provinsi Gorontalo. Untuk itu, ya, bagi Bapak dan Ibu yang ingin berpartisipasi di dalam acara ini, disilahkan untuk menghubungi line telepon 0852 4270 0045 sebagaimana yang tertera di layar ini. Baik Bapak dan Ibu yang saya hormati, karena acara ini adalah merupakan acara perdana LPMP di tahun 2021, saya persilahkan Kepala LPMP Gorontalo untuk membuka secara langsung kegiatan ini. Ya, silakan. Baik, terima kasih Pak Sukri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Hadirin yang mengikuti kegiatan ini dimanapun berada, teristimewa dari guru-guru, kepala sekolah, pengawas yang mungkin bergabung di medsos ini. Kami menyampaikan terima kasih yang tak terhingga atas partisipasi dan kepedulian Bapak dan Ibu terhadap program-program yang dilaksanakan oleh LPMP Gorontalo. Sebelumnya saya menyampaikan rasa hormat dulu kepada teman-teman yang hari ini akan mengambil bagian sebagai narasumber dalam pelaksanaan kegiatan perdana LPMP Gorontalo yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Sukri. Kegiatan ini adalah dialog interaktif 1 jam bersama LPMP. Untuk saat ini itu judul sementara yang kita gunakan dengan kegiatan perdana LPMP Gorontalo tahun 2021 yang kita laksanakan pada saat ini. Sebelumnya mari kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kesehatan kepada kita sekalian, sehingga insya Allah kita yang ada di Provinsi Gorontalo dan khususnya yang mengikuti kegiatan ini insya Allah dalam kondisi sehat walafiat. Salawat dan salam juga kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah curahan rahmat akan sampai kepada kita sekalian. Bapak Ibu dimanapun berada yang saya hormati dan saya banggakan, pertama-tama saya menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas lahirnya ide, gagasan yang kami realisasikan pada hari ini dalam bentuk kegiatan interaktif dalam rangka kita melakukan refleksi terhadap pembelajaran jarak jauh, di mana kita sudah terhalang untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka sampai dengan saat ini sudah hampir 1 tahun kita dilanda wabah musibah yang sangat mengganggu dan menghalangi semua aktivitas kita di masa pandemi ini.
Pada kesempatan ini juga marilah kita sama-sama menyampaikan rasa duka dan prihatin atas berbagai musibah yang menimpa negeri kita Indonesia dengan berbagai bencana alam yang terjadi di mana-mana, mulai dari Gunung Merapi yang ada di Jawa Barat, kemudian juga ada bencana di Kalsel, bencana banjir, kemudian di Sulbar ada juga gempa bumi, dan terakhir ini ada dari Sulut yaitu banjir. Jadi semoga musibah-musibah yang menimpa ini menjadi ujian bagi kita sekalian, khususnya warga negara Indonesia dan khususnya kita yang ada di Provinsi Gorontalo, untuk senantiasa waspada dan selalu berdoa agar kita dihindarkan dari berbagai musibah tersebut. Bapak Ibu yang saya hormati, dimanapun berada, perlu saya menyampaikan bahwa berdasarkan peta risiko COVID yang dikeluarkan oleh Satgas Pusat, bahwa untuk Provinsi Gorontalo sampai dengan saat ini atau di minggu ini kita berada pada posisi orange untuk semua kabupaten kota di Gorontalo. Artinya dengan posisi orange ini, berdasarkan kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ataupun melalui SKB bersama 4 menteri, sebenarnya sudah dimungkinkan untuk melakukan pembelajaran tatap muka. Karena dari relaksasi SKB tersebut untuk orange dimungkinkan, namun kesemuanya terpulang dan tergantung kepada kebijakan daerah masing-masing, terutama izin dari pemerintahnya, izin dari orang tua, dan yang paling penting yang ingin saya ingatkan kepada teman-teman di satuan pendidikan adalah mengisi daftar periksa. Jadi mengisi daftar periksa ini menjadi prasyarat satuan pendidikan layak atau tidak untuk membuka proses pembelajaran tatap muka sebagaimana yang dipersyaratkan. Oleh sebab itu, bagi Bapak dan Ibu yang mengikuti acara kami ini, kami menghimbau dan silakan diingatkan kembali kepada teman-teman yang ada di satuan pendidikan untuk mengisi daftar periksa. Kemudian dalam layanan proses pembelajaran yang kami laksanakan selama ini, alhamdulillah LPMP Gorontalo sudah banyak mengambil bagian dalam rangka membantu guru-guru, kepala sekolah, pengawas, bahkan satuan pendidikan untuk mengantisipasi, mensiasati proses pembelajaran yang harus kita lakukan di masa pandemi. Jadi ada 2 teknik yang kita jalankan selama ini, ada yang daring dan ada yang luring. Nah, terkait dengan daring ini, maka alhamdulillah LPMP Gorontalo sudah melakukan berbagai kegiatan yang diantaranya adalah ada bimbingan teknik online yang kami laksanakan yang diikuti juga oleh guru-guru, kepala sekolah, pengawas. Kami juga sudah melaksanakan webinar. Kami juga sudah melaksanakan belajar bersama TPRI yang dilaksanakan pada akhir-akhir 2019 kemarin. Dan yang terakhir ini adalah kami melakukan pengiriman modul melalui Dinas Pendidikan Kabupaten. Jadi untuk kota tidak ada karena ini memang diperuntukkan untuk sekolah-sekolah terpencil, bahkan sekolah-sekolah yang masuk kategori 3T. Dan mudah-mudahan modul-modul khususnya untuk pembelajaran SD yang telah kami distribusi ke Dinas Kabupaten ini sudah bisa sampai ke satuan-satuan pendidikan yang memang benar-benar membutuhkan. Dalam hal ini adalah sekolah-sekolah yang tidak memiliki sama sekali akses internet. Inilah yang menjadi sasaran pemberian modul tersebut dan mudah-mudahan itu sudah sampai di tangan Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini kami warga LPMP Gorontalo mencoba membangun sebuah media untuk memudahkan interaktif kita terkait dengan apa yang dibutuhkan oleh Bapak dan Ibu dalam masa pembelajaran di masa pandemi ini.
baik yang luring maupun yang daring. Kami siap memberikan layanan, dan insya Allah untuk perdana ini kami mengambil tema yaitu refleksi pembelajaran jarak jauh. Mudah-mudahan ini memberikan manfaat kepada kita sekalian, khususnya bagi Bapak dan Ibu yang notabene merupakan ujung tombak dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan pembelajaran di masa pandemi ini. Kami insya Allah tidak memberikan informasi ataupun layanan seperti yang akan dilaksanakan saat ini, tetapi akan divariatifkan dengan kegiatan ataupun informasi lain seperti misalnya terkait dengan pengurusan NUPK, terkait dengan pengusulan dupak bagi guru-guru golongan 4 ke atas, dan kegiatan-kegiatan lainnya yang pada umumnya merupakan kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kami akan tampil ataupun akan hadir setiap minggu pada hari yang sama, pada jam yang sama, dan mudah-mudahan ini akan menjadi media informasi bagi kita semua untuk sharing pendapat, sharing gagasan, sharing ide, sharing informasi antara Bapak dan Ibu dengan kami. Dan insya Allah nanti ke depannya ini akan kita kembangkan. Narasumbernya mungkin akan ada yang dari luar. Jadi tidak melulu dari LPMP, tetapi kami akan mencoba menghadirkan narasumber-narasumber yang dibutuhkan sesuai dengan kondisi pembelajaran saat ini, ataupun informasi yang Bapak Ibu butuhkan dalam rangka pelaksanaan tugas di masa pandemi. Barangkali ini poin-poin yang dapat saya sampaikan. Dan dengan izin kita sekalian, seraya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, sambil membacakan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, maka kegiatan dialog interaktif 1 jam bersama LPMP pada hari ini saya resmi luncurkan dan dibuka dengan resmi. Demikian saya sampaikan. Terima kasih kepada Pak Sukri selaku moderator. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan terima kasih disampaikan kepada Pak Kepala LPMP Gorontalo yang alhamdulillah sudah membuka dan melaunching kegiatan ini. Sebagai informasi kepada Bapak dan Ibu, sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Pak Kepala tadi, insya Allah kegiatan ini akan hadir setiap minggunya, ya Pak ya. Insya Allah setiap minggunya hadir dengan tema dan topik yang berbeda. Kemudian Bapak dan Ibu yang sudah bergabung di dalam channel ini yang saya hormati, ya. Untuk hari ini kita sama-sama akan sharing informasi terkait dengan refleksi pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa sejak tahun 2020 kemarin atau sejak semester 1 tahun pelajaran 2020-2021 itu sekolah-sekolah sudah melaksanakan proses pembelajaran jarak jauh. Ya. Nah, hari ini Bapak dan Ibu kita akan sama-sama refleksi sejauh mana efektivitas dari proses pembelajaran yang sudah dilaksanakan oleh Bapak dan Ibu. Dan alhamdulillah sudah hadir di bersama-sama kita yaitu Bapak Ahmad Polapa. Selamat siang Pak Ahmad ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, insya Allah beliau yang nanti akan sama-sama menjadi narasumber di dalam kegiatan ini. Demikian juga kalau misalnya ada hal-hal yang masih perlu dikonfirmasi yang sifatnya kelembagaan, alhamdulillah juga mungkin Pak Kepala masih ya sama-sama dengan kita untuk saat ini. Baik Bapak Ibu, terkait dengan masalah proses pembelajaran itu Bapak Ibu di masa pandemi COVID-19 ini nanti akan disampaikan oleh Pak Ahmad bagaimana prosesnya serta kiat-kiat yang nanti akan Bapak dan Ibu laksanakan di dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Untuk itu waktu silakan Pak Ahmad. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas izin kuasa dan kasih-Nya sehingga hari ini kita masih bisa sama-sama dalam dialog interaktif tentang pendidikan sebagai sebuah program dari Lembaga Pendampingan Mutu Pendidikan Gorontalo. Mudah-mudahan sehat walafiat, salawat dan salam mari tak putus-putus dan tak henti-hentinya kita sampaikan, kita aturkan ke junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW kepada keluarga, sahabat tabi'in dan insyaallah limpah rahmat itu akan sampai kepada kita sekalian umatnya di zaman yang masih tetap konsisten dengan ajarannya. Yang saya hormati Bapak Kepala FMP Gorontalo, Pak Moderator. Pertama-tama yang saya ingin sampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian, Bapak Ibu Kepala Sekolah, guru, bahwa sampai dengan saat ini belum ada satupun regulasi yang menyatakan bahwa pembelajaran tatap muka itu sudah bisa dilaksanakan oleh satuan pendidikan. Walaupun regulasi sebelumnya sudah pernah dikeluarkan, namun dengan persyaratan yang amat ketat. Dan khusus untuk Provinsi Gorontalo, Bapak Gubernur dengan surat edaran kemarin masih tetap menyatakan bahwa untuk Provinsi Gorontalo pembelajaran tatap muka itu belum bisa dilaksanakan karena akhir-akhir ini wabah COVID-19 terjadi peningkatan penularan dan penyebarannya. Bapak dan Ibu yang kami hormati, pada semester kemarin kami dari pihak LPMP itu sudah memfasilitasi satuan pendidikan lewat program-program yang ada di kami, khususnya bagaimana sekolah itu mempersiapkan pembelajaran di masa COVID-19. Dan kami juga dari pihak fungsional LPMP sudah memfasilitasi beberapa sekolah, walaupun tidak semua karena memang keterbatasan jumlah kami dan keterjangkauan kami terhadap sekolah-sekolah Bapak dan Ibu. Dan praktis satu semester itu kita sudah melaksanakan pembelajaran jarak jauh karena kondisi pandemi menyatakan dengan surat edaran Menteri itu bahwa pembatasan atau peniadaan pembelajaran tatap muka di sekolah itu tujuannya yang sangat penting adalah bagaimana tidak terjadinya penyebaran dan penularan demi keselamatan anak didik, pihak sekolah dan orang tua. Itu inti dari surat edaran kemarin. Sehingga pembelajaran semester ganjil kemarin itu full dilaksanakan secara jarak jauh. Nah, beberapa hal yang kami sempat evaluasi Bapak dan Ibu terkait dengan pelaksanaan PJJ BDR pada semester lalu. Kita akan lihat dari beberapa aspek. Pertama, aspek manajemen sekolah dan manajemen pembelajaran. Terkait dengan manajemen pembelajaran, manajemen sekolah, maka satuan pendidikan itu sebelum menentukan moda pembelajaran jarak jauh itu ditempuh dengan cara online atau dalam jaringan maupun offline atau dalam luar jaringan ataupun kombinasi keduanya, itu di satuan pendidikan harus menyiapkan data selengkap dan sedetail mungkin. Di tingkat manajemen sekolah pertama, sebelum pembelajaran jarak jauh itu dilaksanakan, sekolah perlu pertama mengidentifikasi kesiapan sarana dan prasarana serta infrastruktur yang dibutuhkan untuk terlaksananya pembelajaran jarak jauh. Itu pertama, seperti ketersediaan sarana prasarana, dukungan internet dan sebagainya. Jadi harus pasti dulu itu Pak ya. Pastikan dulu. Yang kemudian data siswa. Karena pembelajaran jarak jauh, mutlak pembelajaran jarak jauh itu harus difasilitasi dengan teknologi.
yaitu teknologi komunikasi. Oleh sebab itu, data berikut yang harus disiapkan oleh sekolah, data kepemilikan siswa terhadap perangkat komunikasi sebagai sarana pendukung atau media pembelajaran jarak jauh. Jadi harus ada data tentang pertama siswa apakah punya komputer, personal komputer ya, kepemilikan terhadap laptop, kepemilikan terhadap HP Android. Nah, di samping ada jika diperlukan juga ada siswa yang memiliki televisi dan radio. Semua ini adalah perangkat komunikasi yang menjembatani terlaksananya pembelajaran jarak jauh. Nah, urutan pertama kepemilikan itu harus ada misalnya PC dengan personal komputer dan dia terkoneksi jaringan. Jadi jika siswa memiliki komputer dan komputer itu terkoneksi jaringan, maka layanan pembelajaran kepada siswa itu bisa dilaksanakan secara daring, baik dia daring sinkron maupun asinkron. Demikian juga laptop yang terkoneksi jaringan, layanan pembelajaran kepada siswa tersebut dapat dilaksanakan secara daring. Urutan ketiga, perangkat pendukung pembelajaran jarak jauh ini adalah kepemilikan HP Android. Nah, HP Android ini akhir-akhir ini menjadi satu-satunya perangkat pendukung, dan ini terjadi semacam kekeliruan massal, Pak Supri, bahwa ketika sekolah itu melakukan pendataan dan terdata sekian persen, 90% siswa itu memiliki HP Android, maka berdasarkan data itu sekolah langsung menentukan bahwa moda pembelajaran atau layanan pembelajaran kepada siswa ini adalah online. Tunggu dulu, tidak serta-merta seperti itu. Karena dari tiga perangkat ini perlu kita identifikasi kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Pertama, kalau dia personal komputer dan dia terkoneksi jaringan, maka layanan pembelajaran baik dia melalui video conference, melalui learning management system misalnya dengan menggunakan Google Classroom, itu dapat dilaksanakan oleh guru dan bisa juga perangkat itu mendukung sepenuhnya pembelajaran siswa. Terjadi transfer transmisi file pembelajaran baik dalam file dokumen maupun video pembelajaran. Demikian pula sebaliknya, siswa dapat melakukan penggantian tugas, pengiriman video prakteknya kepada guru. Jadi ranking pertama perangkat pendukung itu adalah personal komputer terkoneksi jaringan. Maka siswa tersebut dilayani secara daring. Urutan kedua adalah laptop. Sama fungsinya dengan personal komputer. Tetapi kelebihan untuk personal komputer itu tidak bisa dibawa kemana-mana. Maka ketika siswa menggunakan komputer itu, dia harus duduk di satu tempat, stay dia di tempat, di meja, di ruangan tertentu dalam rumah dengan seluruh perangkat pendukungnya, koneksi internet, ada buku-buku, ada modul, ada handout yang disampaikan guru. Dia bisa belajar. Dia tidak kemana-mana. Sebab pembelajaran jarak jauh yang sesuai edaran pemerintah itu, edaran menteri adalah belajar dari rumah. Jadi bukan belajar dari taman, belajar dari mall, dari pasar, dari tempat wisata. Jadi anak benar-benar dia stay di rumah dan dia belajar. Nah, perbedaan antara penggunaan laptop dan PC, kalau laptop itu masih boleh mobile. Sebentar anak itu bisa pindah dari satu ruangan bisa ke meja, ke ruang makan, dia bisa sebentar di kamarnya. Dan yang ketiga, urutan pendukung yang ketiga itu adalah handphone Android. Nah, Android ini harus hati-hati. Data yang harus dimiliki sekolah, kepemilikan Android tidak serta-merta ketika dia punya HP 100% siswa akan kita layani dengan daring, tidak. Karena apa? Pertama, HP ini pertama harus memenuhi spesifikasi tertentu.
dengan RAM misalnya 512 itu sangat terbatas untuk menjalankan aplikasi atau platform pembelajaran seperti Zoom, Cisco Webex, Google Meet dan sebagainya. Nah, apalagi kalau misalnya di sebuah sekolah itu guru-guru itu menggunakan platform yang berbeda. Ada guru tertentu menggunakan misalnya Zoom, ada yang menggunakan misalnya Google Meet, Cisco Webex. Nah, dalam satu HP yang sangat terbatas RAM-nya, diinstal berbagai macam program-program atau aplikasi yang berat, maka itu menjadi gangguan, menjadi tidak optimal penggunaan HP tersebut. Yang berikut, ketika HP ini tidak terkoneksi jaringan, maka tidak akan terjadi pembelajaran kepada siswa. Tidak akan terjadi. Jadi kepemilikan HP itu tidak serta-merta langsung kalau mengambil keputusan bahwa anak punya HP. Kalau HP-nya sekarang kalau HP-nya speknya memenuhi, misalnya 4 GB, tetapi tidak terkoneksi jaringan, maka HP ini sama sekali tidak berfungsi apa-apa dalam menunjang pembelajaran. Tetapi kalau siswa itu memiliki komputer, PC ataupun laptop, dan karena kondisi tertentu dia tidak terjangkau oleh jaringan atau tidak ada tidak ada koneksi internet, maka file-file pembelajaran, baik itu file dokumen, handout, PowerPoint dari guru, ataupun video-video pembelajaran sebagai pendukung pembelajaran, itu bisa dikopikan langsung oleh guru atau oleh siswa, langsung dikopikan ke laptop atau PC-nya, dan dia bisa menonton video tersebut, mendownload mengunduh file-file yang tadi, membuka file-file yang sudah disampaikan, dia belajar, kemudian dia akan mengerjakan tugas-tugas pembelajaran. Tetapi kalau dia hanya memiliki HP, maka tidak akan terjadi apa-apa. Oleh sebab itu, di semester genap ini, sekolah itu perlu melakukan pendataan kembali terhadap kepemilikan perangkat pendukung ini. Jadi seperti tadi, kalau dia punya komputer terkoneksi jaringan, layanan anak daring. Laptop terkoneksi jaringan, dia daring. Tetapi HP, kalau dia tidak terkoneksi jaringan, maka layanan pembelajaran kepada anak tersebut luring. Karena ini tidak bermanfaat sama sekali ketika tidak terkoneksi jaringan. Oleh sebab itu, layanan pembelajaran sesuai surat edaran itu adalah bahwa perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran disesuaikan dengan kondisi siswa. Ya, jadi itu intinya Pak ya? Ya, jadi intinya, pembelajaran jarak jauh dilaksanakan sesuai kondisi siswa. Ya. Jika kondisi siswa seperti yang saya sampaikan tadi, memiliki perangkat pendukung, terkoneksi jaringan, layanan, tapi ketika dia tidak memiliki perangkat sama sekali, maka layanan pendidikan, layanan pembelajaran kepada anak tersebut disesuaikan dengan kondisinya. Ya. Yang sudah salah di masyarakat kita, bahwa pembelajaran jarak jauh itu harus daring. Ya. Jadi pembelajaran jarak jauh tidak harus daring. Ya, jadi tidak mutlak harus daring Pak ya? Ya, sesuai kondisi siswa. Sekarang ketika siswa itu dia misalnya tinggal di kaki gunung, ya, jangankan jaringan internet, jaringan listrik pun tidak. Ya. Tetapi hak dia untuk mendapatkan pembelajaran itu tetap ada. Maka sekolah berkewajiban melayani siswa tersebut pembelajarannya sesuai kondisinya. Sekolah bisa menyiasati misalnya siswa-siswa yang demikian dikelompokkan dalam klaster tertentu, kemudian paket-paket pembelajaran itu diantar per minggu. Dan jika ada hal-hal yang perlu dibahas ketika anak belajar secara mandiri itu, yang tidak bisa dipecahkan oleh anak, maka itu didatangi anak itu, dikunjungi per 1 minggu 1 kali atau 1 minggu 2 kali untuk membahas hal-hal yang terkait dengan kesulitan-kesulitan atau permasalahan anak dalam belajar. Pada intinya, ya, anak akan dilayani sesuai kondisinya. Yang berikut, terakhir saya sampaikan bahwa kunci keberhasilan pembelajaran jarak jauh itu ada pada 1, kemandirian siswa, dan yang kedua, dukungan lingkungan, dalam hal ini dukungan orang tua. Artinya apa?
Pembelajaran jarak jauh tidak akan terlaksana dengan optimal apabila anak tidak mandiri dan dukungan lingkungan, dalam hal ini dukungan orang tua, tidak optimal. Banyak kasus-kasus yang kita sudah lihat di salah satu provinsi, bahkan ada orang tua yang membunuh anaknya karena apa? Kegusaran atau frustasinya, di mana tugas-tugas pembelajaran itu orang tua yang harus mengerjakan. Itu artinya apa? Anak tidak mandiri, dukungan orang tua besar, tidak optimal. Demikian pula sebaliknya, dukungan orang tua yang besar tanpa didukung oleh kemandirian siswa, maka pembelajaran juga tidak optimal. Oleh sebab itu Bapak dan Ibu, bahwa untuk semester genap tahun ini, sekolah benar-benar harus melakukan pengaturan sehingga kita benar-benar bisa melaksanakan pembelajaran di semester genap ini sesuai dengan kondisi siswa. Saya kira itu untuk sementara Pak Sukri. Oke, terima kasih Pak Ahmad ya. Jadi saya bisa ambil kesimpulan. Jadi yang pertama, bahwa masa pandemi ini tidak berarti bahwa anak tidak belajar. Tidak belajar, harus ya, belajar. Ya. Harus belajar ya. Ya. Oke, kemudian layanan pembelajaran yang kita berikan kepada anak itu harus disesuaikan dengan kondisi siswa. Ya. Kemudian proses layanan ini itu terbagi atas dua. Jadi yang pertama lewat manajemen sekolahnya, kemudian yang keduanya adalah manajemen pembelajaran. Oke, baik Bapak dan Ibu yang ingin bergabung di kanal ini ya, ini bisa menghubungi line telepon yang sudah tersedia di kami, yaitu 0852 4270 0045. Disilahkan Bapak dan Ibu langsung bergabung ketika ada hal-hal yang perlu dikonfirmasi atau ada hal-hal yang ingin Bapak dan Ibu ceritakan, pengalaman Bapak dan Ibu khususnya kepala sekolah di dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran di masa pandemi. Disilakan Bapak dan Ibu kalau ada, kami buka line teleponnya kalau ada yang ingin bergabung. Ya. Baik Pak Ahmad, sambil menunggu telepon ya, kita sambung Pak Ahmad ya, terkait dengan, kalau tadi Pak Ahmad sudah menjelaskan panjang lebar terkait dengan manajemen sekolah ya, ya yang lebih fokus pada data siswa. Jadi bagaimana sekolah itu mengupayakan satu kegiatan pembelajaran yang berbasis data siswa. Iya. Ya. Oke, kemudian khusus untuk manajemen sekolahnya itu manajemen pembelajarannya gimana Pak Ahmad? Itu biasanya kan di manajemen pembelajaran itu di sana ada kegiatan perencanaan, ada kegiatan pembelajaran, kemudian juga ada kegiatan penilaian. Iya. Yang biasanya itu pengalaman kemarin-kemarin yang kita temukan di lapangan khusus untuk perencanaan pembelajaran ini juga yang mungkin masih kesulitan guru-guru kita ya di dalam menyusun perangkat pembelajaran, khususnya itu RPP ya, di mana ketika mereka sudah melaksanakan ataupun menyusun satu RPP, ternyata RPP yang mereka susun itu tidak sesuai dengan kondisi yang seharusnya RPP itu kan menjadi panduan. Nah ini juga temuan. Di sisi lain, setelah kita periksa, setelah kita survei, setelah kita konfirmasi ke guru, kita lihat RPP-nya, ternyata RPP-nya itu RPP tatap muka, sementara proses pembelajarannya daring atau luring. Nah, itu gimana Pak Ahmad? Iya, gini, satu ingin yang agak kelewatan dari manajemen tadi Pak. Di samping data kepemilikan perangkat, sekolah itu perlu punya data real, data yang valid tentang jarak sekolah dengan tempat tinggal siswa. Nah, yang berikut data juga yang harus dimiliki sekolah, siswa ini tinggal dengan siapa? Apakah dia tinggal dengan orang tua, tinggal dengan menumpang di keluarga atau kos? Kenapa ini perlu data? Sebab seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa kunci keberhasilan pembelajaran jarak jauh itu pada kemandirian siswa dan dukungan orang tua. Nah, akan berbeda dukungan terhadap pembelajaran anak ketika anak itu bertinggal bersama orang tua, numpang di keluarga, bahkan di kos. Ini harus punya data sekolah. Karena jangan sampai ketika kita tidak memiliki data itu, kemudian partisipasi siswa dalam pembelajaran itu tidak sesuai harapan pihak sekolah,
lantas sekolah itu menjustifikasi atau menghukum siswa tanpa berdasarkan data yang real, maka saya kira itu tidak adil. Sebagai contoh begini, ketika siswa itu misalnya numpang di keluarga, jelas ada tugas-tugas yang harus dilaksanakan oleh anak itu sebagai sebuah konsekuensi ketika dia menumpang. Nah, tugas-tugas itu kalau bisa menghambat pembelajaran, tentu ini kan sangat berpengaruh. Yang berikut, ketika siswa itu tinggal di kos, maka di surat edaran itu, Pak Sukri, ada peran orang tua, peran guru, peran kepala sekolah, peran dinas, bahkan peran siswa itu sudah diatur dengan detail, itu sudah rinci. Nah, karena tadi optimalisasi pelaksanaan PJJ dalam hal ini BD itu adalah dukungan orang tua, maka orang tua itu perannya sangat penting. Karena apa? Terlaksananya efektivitas pembelajaran jarak jauh kalau tanpa dukungan orang tua kita tidak bisa berharap. Pertama, salah satunya jika guru pihak sekolah itu hanya berhubungan dengan siswa tanpa dengan tua, maka pembelajaran pasti tidak optimal. Jadi salah satu peran orang tua pertama, dia menyediakan tempat khusus untuk anak belajar sesuai dengan kondisi perekonomiannya, tidak harus ruang atau ruang belajar tertentu. Yang penting di rumah itu ada tempat dia untuk belajar nyaman. Itu satu. Yang kedua, peran orang tua paling tidak mengingatkan kepada anak tentang jadwal yang harus dia pelajari mata pelajaran pada hari itu. Yang ketiga, mengontrol waktu dan cara belajar anak. Dan yang keempat adalah apa Pak Sukri? Menandatangani log aktivitas harian sebagai bukti anak bahwa dia belajar pada hari itu. Yang untuk selanjutnya, log aktivitas harian atau jurnal belajar harian itu akan dikirimkan oleh orang tua dalam bentuk foto atau dalam bentuk file ke pihak sekolah. Oh ya, silakan. Telepon masuk. Oke, kita terima dulu teleponnya. Ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari mana Pak? Mohon disebutkan namanya kemudian asal instansinya. Dengan Pak John Rizal Hasan dari SMK Negeri. Oh iya, ya. Oke. Gimana kabarnya nih Pak John? Assalamualaikum Pak John. Waalaikumsalam. Ya, oke. Pak John, mungkin ada hal yang perlu dikonfirmasi terkait dengan proses pembelajaran jarak jauh ini. Disilahkan Pak John. Baik, terima kasih Pak Sukri. Ya. Yang saya hormati Bapak Kepala LPMP Gorontalo, yang saya hormati Pak narasumber, Pak Widya Suara, Pak Ahmad Polapa. Ya, assalamualaikum Pak John. Waalaikumsalam Pak, sehat Pak? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Jadi ada setelah mendengar paparan tadi, ada beberapa hal yang mungkin juga masuk dalam pertimbangan kita. Ya. Baik saya sebagai guru pelaksana pembelajaran di masa pandemi ini maupun saya sebagai orang tua yang melihat kondisi anak-anak di rumah, belajar dari rumah. Ya. Pak John masih di SMK 3 ya? Saya masih di SMK 3 Pak. Oh iya. Oke. Masih di SMK 3. Hal yang mungkin juga masuk dalam pertimbangan kita adalah ada satu sindroma. Jadi kalau kita bicara tentang pembelajaran daring, ada satu sindrom baru yang diberi nama Zoom fatigue, yaitu satu keadaan di mana anak-anak bukan hanya anak-anak tapi kita orang dewasa pun merasakan kelelahan yang berlebihan selama mengikuti pertemuan online. Nah, ini juga mungkin masuk dalam pertimbangan sehingga dibutuhkan satu cara, satu strategi atau strategi yang lain selain dari pertemuan-pertemuan online untuk pembelajaran online itu sendiri.
kemampuan kita mengelola kelas online itu juga sangat menentukan bagaimana anak-anak bisa belajar secara maksimal. Ini yang kami alami baik di rumah maupun di sekolah. Anak-anak itu belajar pertemuan online-nya tatap muka secara virtual itu bisa dari jam pertama sampai jam terakhir. Dan kalau kita melihat kajian yang terakhir yang baru itu adalah ketika anak-anak sudah mengalami pertemuan online-nya mulai dari pagi sampai dengan siang hari melalui video conference, maka mereka mengalami sindroma yang namanya Zoom fatigue, yaitu merasa kelelahan yang berlebihan dikarenakan pertemuan atau video conference tersebut. Itu karena disebabkan beberapa hal, di dalam kajian itu disebutkan beberapa hal tersebut. Sehingga mungkin LPMP kembali bisa berperan memaksimalkan pembelajaran online itu tidak harus dikonotasikan dengan pertemuan virtual, tetapi bagaimana memfasilitasi peserta didik di dalam kelas-kelas online walaupun tidak harus dengan pertemuan-pertemuan atau video conference lah, katakan seperti itu. Karena selama ini di beberapa sekolah yang kami dapati, yang kami lihat, kami amati bahwa pembelajaran online itu identik dengan Google Meet, Zoom, dan sebagainya. Mungkin ini juga perlu disampaikan lagi bahwa kelas online tidak harus identik dengan virtual tatap muka, ya, tatap muka virtual. Saya kira itu, Pak. Terima kasih diskusinya. Terima kasih Pak John ya. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak Ahmad, ini ada konfirmasi dari Pak John ya, bahwa di dalam proses pembelajaran itu online seringkali terjadi kelelahan berlebihan bagi khususnya bagi siswa atau bagi peserta didik kita. Makanya kita dari LPMP diharapkan supaya bisa memfasilitasi, setidaknya mengubah mindset teman-teman guru kita ini. Ya. Barangkali masih ada penelpon lain Pak Sukri, diterima dulu ya, biar nanti saya jawab kalian. Oh sudah. Oke, tadi stressingnya Pak John bahwa pembelajaran online tidak identik dengan Zoom atau Google Meet. Ya, silakan Pak Ahmad. Oke, terima kasih. Ini yang kami temukan sebagai bahan evaluasi yang kami sampaikan saat ini, Pak John. Yang Pak John sampaikan itu sangat benar. Ini karena apa? Itu ada semacam dalam tanda kutip kekeliruan pengambilan keputusan oleh pihak sekolah. Bahwa sebelum kita melayani siswa pembelajarannya daring maupun luring harus berbasis data dulu. Data kepemilikan perangkat, data koneksi jaringan, keterjangkauan jaringan, kepemilikan paket data. Bahkan tadi kan saya sampaikan data tempat tinggal siswa itu harus terpetakan dengan jelas, si A berapa jaraknya dengan sekolah, dia tinggal dengan siapa dan sebagainya. Dan yang berikut di sekolah, berdasarkan data itu barulah sekolah akan menentukan moda pembelajaran sebagai layanan pembelajaran kepada siswa ini daring atau luring. Berapa persen yang dilayani secara daring, berapa persen yang secara luring, kemudian kombinasi, bahkan berapa persen siswa yang harus kita layani dengan door to door, pembelajaran door to door. Kalau di Malaysia itu namanya pembelajaran COD, cash on delivery. Jadi diantar oleh guru ke rumah, kemudian dijemput hasil belajarnya. Atau disebut juga namanya pembelajaran berbasis klaster atau lokal classroom. Itu di Malaysia seperti itu. Nah, ini yang akan kami sampaikan bahwa karena data itu tidak lengkap di sekolah, yang penting sekolah sudah memiliki data bahwa siswa punya HP, layanannya daring. Oh, belum bisa. Jadi tidak serta-merta seperti itu. Oleh sebab itu ada klasifikasi siswa. Berapa persen siswa yang dilayani secara daring, luring, kombinasi keduanya, atau layanan berbasis klaster, tatap muka mingguan atau tatap minggu 2 mingguan. Ya, ini yang mengingatkan kita kepada PJJ
universitas terbuka. Iya. Pembelajaran berbasis modul dipelajari mandiri, kemudian ada pertemuan tutorial 2 mingguan untuk membahas modul tersebut bersama tutor. Nah, kalau sekolah sudah mendapatkan data, kemudian dia akan menentukan layanan berapa persen siswa yang bisa dilayani secara daring, kombinasi daring luring atau door to door tadi atau berbasis klaster. Oke. Nah, untuk daring saja itu ada 2 macam. Daring sinkron dan daring asinkron. Kalau daring sinkron itu lewat misalnya pembelajaran dengan menggunakan platform Zoom meeting, Cisco Webex, Teams dan sebagainya. Tapi ingat, di daring itu ada yang namanya daring asinkron. Nah, itu bisa dimaksimalkan oleh guru dengan apa? Membentuk kelas-kelas virtual. Salah satunya yang paling mudah dan gratis itu apa? Google Classroom. Nah, anak belajar secara daring, Pak John, tidak harus dia Zoom meeting. Jadi bisa divariasikan. Oh, bisa variasi. Oleh sebab itu lewat fasilitasi kami di beberapa sekolah kemarin, di beberapa SMA, sekolah yang tadinya mengandalkan pembelajaran itu lewat Zoom, bahkan ada sekolah yang sudah menyediakan studi pembelajaran seperti SMA Tibawa, SMA Negeri 1 Kuandang, SMA Gorut itu. Mereka akhirnya dengan pendataan seperti itu, layanan tidak harus Zoom meeting. Zoom meeting itu tinggal menjadi penunjang. Tetapi optimalisasi pembelajaran bagi yang bisa daring itu, daring asinkron lewat learning management system, dalam hal ini salah satunya lewat Google Classroom. Nah, satu kekeliruan lagi, ini Pak John, saya sampaikan, di beberapa sekolah yang kami temui, mereka menjadwalkan Zoom meeting itu dari jam 8 sampai jam 13.30 dengan durasi pembelajaran 30 menit per JP. Artinya, anak itu harus standby, terkoneksi jaringan setiap hari itu dengan pihak guru, setiap hari dari jam 8. Saya kira ini itu yang menyebabkan kelelahan. Iya. Tadi itu, Pak. Karena apa? Saya ingin kemarin saya tanya kepada guru-guru, jika Bapak dan Ibu memaksakan penjadwalan belajar seperti itu, Bapak dan Ibu bisa jamin berapa menit kemampuan anak sebelum dia dilanda kebosanan, frustrasi. Yang berikut, berapa menit dalam koneksi sinkron itu tidak akan bisa dijaminkah bisa tidak terjadi gangguan koneksi, gangguan baterai, gangguan listrik dan sebagainya. Oleh sebab itu saya menyampaikan ke pihak sekolah perlu ditinjau kembali layanan pembelajaran Zoom meeting ataupun pakai aplikasi sejenisnya yang seolah-olah anak itu seperti tatap muka tetapi jarak jauh. Itu sangat-sangat membosankan. Itu frekuensinya kira-kira berapa kali dalam sebulan, Pak, untuk Zoom? Kalau dari sekolah yang saya sempat fasilitasi, walaupun saya tidak bisa generalisasi bahwa seperti itu semua sekolah, sekolah itu seolah-olah menjadwalkan itu tatap mukanya virtual, Ya. seolah-olah seperti tatap muka di sekolah. Biasa, ya? Ya. Sehingga anak itu harus standby dan di tempat dengan koneksi terus-menerus yang hanya ada jedanya 30 menit per satu mata pelajaran. Dan pasti kita semua dari praktisi pendidikan Pak John bahwa itu sangat-sangat tidak efektif, di samping dia akan mendatangkan sindroma Zoom fatigue seperti yang disampaikan Pak John tadi. Jadi inilah yang perlu kami tekankan dari pihak LPMP sebagai perpanjangan tangan dari Kementerian Pendidikan, bahwa manajemen pembelajaran jarak jauh ini harus benar-benar dikelola dengan sebaik mungkin. Karena apa? Sekali lagi tolong disampaikan kepada pihak orang tua bahwa pembelajaran jarak jauh tidak harus daring. Daring tidak harus sinkron. Daring boleh asinkron lewat LMS, misalnya Google Classroom dan sebagainya.
Pembelajaran bisa dikirim dengan memanfaatkan atau memaksimalkan fungsi WhatsApp group berupa pengiriman file, pengiriman video dan sebagainya. Tapi ketika anak tidak punya apa-apa, maka dia dilayani sesuai kondisinya. Saya kira itu Pak Sukri. Oke, mungkin ada tambahan dari Pak Kepala? Karena ini harapannya untuk lembaga bagaimana mengubah mindset teman-teman guru, khususnya terkait dengan masalah bahwa pembelajaran online itu tidak mutlak harus dengan Daring dan daring tidak harus sinkron seperti Zoom dan sebagainya Pak Sukri. Baik, terima kasih Pak Sukri. Saya kira apa yang sudah digambarkan dan dijelaskan oleh Pak Ahmad Pelapa itu sebetulnya sudah cukup mewakili apa yang harus kita lakukan khususnya oleh Bapak dan Ibu di lapangan dalam rangka mengantisipasi seperti apa yang telah disampaikan oleh Pak John tadi. Saya kira itu adalah kondisi yang rata-rata ada di mana-mana, yang dihadapi oleh seluruh siswa kita. Dan saya pikir kita semua punya anak-anak, dan kita boleh lihat bagaimana cara belajar mereka dengan berbagai media yang disiapkan dan difasilitasi oleh sekolah, terutama yang namanya pembelajaran virtual. Ini benar yang disampaikan oleh Pak John, terjadi kebosanan, terjadi kelelahan, dan saya kira kita sudah perlu memikirkan moda yang baru untuk proses pembelajaran yang mungkin lebih disenangi oleh siswa. Nah, dari informasi yang disampaikan oleh Pak John tadi dan penyampaian oleh Pak Ahmad, saya jadi berpikir bahwa mungkin medsos ini yang akan kita coba bangun lagi untuk mengkomunikasikan pembelajaran dengan daring maupun luring, sepanjang seperti yang disampaikan oleh Pak Ahmad tadi, siswa ataupun guru-guru, orang tua memiliki perangkat-perangkat yang memungkinkan untuk mereka belajar jarak jauh dengan dua model pembelajaran daring ini. Oleh sebab itu mungkin perlu kita menginisiasi. Saya jadi berpikir tadi bahwa kalau memang media ini dirasa bermanfaat untuk masyarakat khususnya guru siswa, maka kemungkinan ke depannya kita akan mencoba menghadirkan proses pembelajaran berbasis media yang kami gunakan saat ini. Jadi kami akan mengajak guru-guru ataupun kepala sekolah ataupun pengawas yang dibutuhkan kompetensinya pada bidang-bidang tertentu, baik yang dibutuhkan oleh guru maupun siswa, dan kita akan lakukan interaktif seperti yang saat ini kami laksanakan. Dan saya kira itu tinggal sosialisasinya saja. Kalau memang ada, insya Allah ini bisa kita kembangkan ke depannya. Barangkali sudah ada lagi telepon yang masuk, silakan. Ya, terima kasih Pak Kepala. Ya, kita terima dulu teleponnya. Ya, halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Pak? Dari Pak Rahmat Pak di Gualemo, Pak Surahmat. Oh ya Pak Surahmat. Oke ya. Oke. Silakan Pak Kepala Sekolah ini Pak. Ya Pak Surahmat. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Pertama saya ucapkan terima kasih juga atas kegiatan ini sudah terselenggara. Alhamdulillah sih. Pertama sebenarnya saya juga berharap mungkin kegiatan ini juga bisa diikuti oleh orang tua, menyaksikan live kegiatan ini, karena memang kendala terbesar dalam kondisi sekarang ini yang banyak dikeluhkan itu datangnya juga dari orang tua. Saya beri contoh Pak tentang pembelajaran yang selama ini kita jalankan. Tidak bisa dipungkiri, mungkin bisa dikata seperti kehabisan akal ya. Bahkan kementerian sendiri sudah mengeluarkan regulasi yang kemudian berganti untuk menyingkapi kondisi ini. Apalagi kita tahu COVID ini seperti menggertak-gertak, ketika tiba-tiba hijau kita sudah datang dengan skema terbaru, tapi kemudian lagi ada kebijakan yang menjadi strategi itu terpaksa harus dibatalkan. Kalau merujuk kepada buku saku pembelajaran jarak jauh atau buku pegangan guru pembelajaran jauh yang dikeluarkan oleh kementerian, itu bahkan hampir tidak bisa dilaksanakan sekarang dengan kondisi seperti ini. Nyaris ketiga opsi yang diberikan itu sulit terlaksana, terutama pada wilayah yang memang sulit untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh dengan skema
daring, apakah itu synchronized meeting ataupun asynchronous meeting yang secara tidak terkoneksi atau terkoneksi tunda, itu seperti contoh di wilayah saya Pak, nyaris tidak mungkin terlaksana. Kendalanya banyak. Pertama, masalah jaringan, masalah ketersediaan perangkat, ataupun tidak bisa saat bersamaan siswa mengakses apa pembelajaran yang sedang dilaksanakan oleh guru. Nah, saya berpikir sejujurnya banyak sekali kan guru-guru atau sekolah-sekolah ya memposting pembelajaran yang mereka lakukan. Daring ini kalau bisa dibilang Pak, ya show off saja. Maksudnya kelihatan keren tapi sebenarnya tidak tepat pada tepat pada sasarannya. Maksudnya betul. Kualitasnya perlu dipertanyakan. Iya, efektivitasnya Pak Surahmat. Sudah mencobanya begitu. Pertama, kalau tujuannya itu hanya sekedar agar terlaksananya pembelajaran secara daring, maka yang ada itu hanya seperti siswa bisa saja mengikuti itu seperti menonton di YouTube atau menonton di televisi, tanpa ada interaksi, tanpa ada pengecekan, penguasaan, penambahan ilmu kepada siswa. Padahal kalau kita melihat di buku PJJ atau di buku panduan buku saku pembelajaran jarak jauh, itu kan salah satunya adalah pembelajaran yang dilaksanakan ini adalah diupayakan membantu siswa mengatasi masalah belajarnya secara mandiri. Artinya berarti peran orang tua dan siswa di rumah itu adalah yang paling penting. Mereka bisa mengatasi masalah belajarnya secara sendiri, secara mandiri. Karena kalau berharap apa yang disalurkan oleh guru lewat media itu tidak bisa dikatakan maksimal, Pak. Yang lebih parah lagi bahwa pelaksanaan pembelajaran baik itu daring, sinkronis atau asinkronis itu kadang-kadang dipakai guru sebagai objek evaluasi, objek penilaian. Saya sendiri sempat mohon maaf mempertanyakan mengkritik di salah satu sekolah bahwa tidak mungkin ini dijadikan sebagai objek pembelajaran, objek penilaian, sedangkan Bapak Ibu mungkin tidak tahu bahwa ini sebenarnya hasil pekerjaan siswa atau dibantu oleh orang tua. Padahal sebaiknya justru pembelajaran di masa ini maksimalnya itu adalah secara mandiri, anak-anak dapat mengatasi masalah belajarnya sendiri. Di sekolah saya nyaris tidak mungkin dilaksanakan secara daring, Pak, baik itu sinkronis atau asinkronis sangat tidak mungkin karena kendala yang saya kenal. Maka saya berpikir bahwa sarana yang tepat itu adalah dengan membuat modul belajar, modul belajar mandiri, yang kemudian jadi, itu dievaluasi secara sarannya itu ya. Membuat modul secara mandiri. Membuat modul belajar, guru-guru membuat modul belajar untuk dibelajarkan siswa di rumah secara mandiri dengan langkah-langkah yang mudah dipahami, kemudian juga dapat dievaluasi dan yang paling penting dapat digunakan untuk mengukur pencapaian belajar siswa. Karena kalau kita berpikir salah satu universitas saja di negeri ini bisa sampai wisuda dengan gaya belajar seperti itu. Oke, Pak Selamat ya. Universitas terbuka, ya. Oke. Mohon maaf Pak Selamat ini. Jadi intinya tadi ya, yang pertama keterlibatan orang tua di dalam kegiatan ini, kemudian yang kedua memaksimalkan keterlibatan orang tua dalam pembelajaran ini. Yang kemudian saran saya juga mungkin guru-guru dapat membuat modul belajar secara mandiri. Dan yang paling terakhir Pak, harapan saya mungkin LPMP juga bisa membuat kegiatan seperti ini yang terbuka untuk diikuti oleh seluruh orang tua siswa masyarakat dalam hal ini. Saran yang bagus sekali Pak Selamat ya. Insya Allah kita akan jadikan masukan buat kebetulan juga hadir di sini Pak Kepala LPMP Pak Surahmat ya. Ya. Terima kasih Pak Surahmat. Baik Bapak dan Ibu ya. Tadi ada 3 saran dari Pak Surahmat terkait dengan pelibatan orang tua di dalam kegiatan hari ini, dialog interaktif, sehingga nanti ini harapannya akan bisa mengoptimalisasikan kegiatan pembelajaran jarak jauh ya. Kemudian harapannya kepada guru-guru nanti akan membuat modul yang di sana jelas instruksi ataupun langkah-langkah kegiatan bahkan sampai dengan evaluasinya. Begitu Pak Surahmat ya. Mungkin ada Pak Ahmad ya. Sekaligus karena kita dibatasi waktu, Bapak dan Ibu, Pak Surahmat apa yang disampaikan itu sangat benar dan insya Allah saran-saran itu akan kami tindak lanjuti.
Dan karena memang kita dibatasi oleh waktu, maka refleksi kami ini baru berbicara pada tataran manajerial sekolah. Sementara untuk manajemen pembelajaran, kami belum sampaikan bagaimana perencanaan, pelaksanaan pembelajaran, penilaian, efektivitas pembelajaran, kemudian partisipasi siswa berapa persen orang tua yang mendukung. Itu kami punya datanya. Dan insya Allah kita akan sambung pada sesi atau pertemuan-pertemuan yang selanjutnya. Tapi kami tidak berjanji bahwa kami akan membahas secara teknis hal-hal yang terkait dengan manajemen pembelajaran. Sebab melalui wadah ini memang ada keterbatasan kita dari segi waktu. Namun jika pihak sekolah ingin mendapatkan bimbingan, pendampingan terhadap teknis perencanaan, pelaksanaan pembelajaran, dan evaluasi, itu bisa saja berhubungan dengan pihak LPMP, dan kita di sini siap dengan tenaga fungsional baik Widya Suara, pengembang teknologi pembelajaran yang selalu siap untuk memberikan fasilitasi dan pendampingan kepada pihak sekolah terhadap bagaimana manajemen pembelajaran di masa COVID. Dan dari saran tadi dan masalah yang disampaikan oleh Pak Rahmat, kami setuju bahwa Zoom ataupun daring, baik itu sinkronus ataupun asinkronus, itu harus benar-benar diseleksi betul sebelum sekolah itu menetapkan metode atau moda pembelajaran tersebut. Harus disesuaikan dengan kondisi siswa. Bahkan tadi ada satu kekeliruan yang disampaikan Pak Surahmat bahwa evaluasi itu dengan menggunakan Zoom. Saya kira itu dari segi objektivitas dan sebagainya itu tentu perlu dipertanyakan. Jadi sekali lagi ini hal-hal yang kami ingin sampaikan, bahwa pembelajaran jarak jauh pertama harus BDR. Siswa belajar dari rumah, tidak dari tempat yang lain. Yang kedua, belajar jarak jauh tidak harus daring. Artinya anak akan dilayani oleh pihak sekolah sesuai kondisinya. Seperti yang disarankan tadi, belajar berbasis modul, bahkan belajar berbasis klaster atau kelompok siswa, di mana secara geografis siswa yang berdekatan itu dibentuk satu klaster yang nanti akan menerima kunjungan guru keliling per 1 minggu atau per 2 minggu sesuai kondisi. Dan yang berikut Bapak dan Ibu, belajar daring, kalau toh anak dilayani daring, tidak harus Zoom atau sinkronus, tetapi boleh juga dia dimaksimalkan lewat asinkronus, misalnya lewat learning management system. Yang terpenting Bapak dan Ibu, bahwa ketika guru akan melaksanakan pembelajaran daring, dia harus benar-benar menguasai bagaimana merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi dengan perantaraan teknologi. Dan yang terakhir Bapak dan Ibu, memang jujur kita tidak bisa berharap 100% bahwa pembelajaran jarak jauh ini seperti pembelajaran tatap muka efektivitasnya, karena ini dalam kondisi darurat. Sekali lagi, darurat. Jangankan pembelajaran Pak, sholat pun yang 4 rakaat karena keadaan darurat bisa dikorting jadi 2 rakaat. Zuhur dan asar yang berbeda waktu bisa disatukan pelaksanaannya dalam 1 waktu. Saya kira walaupun dengan mengambil contoh seperti itu, saya tidak mengatakan bahwa darurat ini menjadi alasan kita untuk pelaksanaan pembelajaran itu apa adanya. Saya kira seperti itu. Mari kita layani pembelajaran semaksimal mungkin sesuai dengan kondisi yang ada, baik kondisi sekolah maupun kondisi siswa. Saya kira ini dari saya. Mohon maaf apabila dalam kebersamaan ini ada hal yang kurang berkenan. Dan insya Allah Bapak dan Ibu yang belum sempat berpartisipasi, insya Allah minggu-minggu depan kami akan masih tetap akan melayani Bapak dan Ibu, khususnya manajemen pembelajaran di masa COVID. Terima kasih Pak Sukri. Oke, terima kasih Pak Ahmad. Bapak Ibu yang saya hormati, demikianlah kesimpulan sekaligus closing statement dari Pak Ahmad Palapa yang alhamdulillah sudah menjadi narasumber kita hari ini. Baik Bapak Ibu, untuk kesempatan terakhir ya. Baik, terima kasih Pak Sukri selaku moderator. Saya juga menyampaikan terima kasih kepada Pak Ahmad Palapa yang sudah memberikan penjelasan-penjelasan pada hari ini.
pada prinsipnya kegiatan yang kami laksanakan ini di perdana Januari ini sebagai upaya atau bentuk kepedulian LPMP Gorontalo terhadap kondisi pembelajaran yang kita alami saat ini. Oleh sebab itu kami pada hari ini mencoba mengawali sesuatu yang baru dari program-program yang kami laksanakan dan sekaligus sebagai uji coba. Apabila memang media ini benar-benar dimanfaatkan dan bermanfaat untuk masyarakat, maka insya Allah ini akan kami perluas dan kami kembangkan terus. Terima kasih atas saran dari Pak Rahmat yang sudah mendukung kegiatan ini, termasuk juga dari Pak John dan mungkin dari Bapak dan Ibu lain yang belum bisa bergabung. Kami menyampaikan terima kasih atas apresiasi yang diberikan terhadap pelaksanaan program LPMP. Insya Allah ke depan kita akan kembangkan dengan variasi informasi yang akan disajikan melalui media ini. Sekaligus ini sebagai survei kami, kalau memang media ini dibutuhkan, kami akan hadir dan untuk saat ini kami akan tampil 1 jam dan insya Allah ke depan lebih baik dan kalau memang dibutuhkan lebih lama dari itu, mungkin durasinya akan kami tambah lagi. Saya kira itu dari saya dan kita akhiri pertemuan kita pada siang hari ini. Atas perhatian Bapak dan Ibu saya sampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Pak Moderator. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu yang saya hormati. Demikianlah acara dialog interaktif kita hari ini dengan tema refleksi pembelajaran di masa pandemi. Memang masih banyak hal-hal yang perlu kita bicarakan lagi terkait dengan ini. Dan itu insya Allah Bapak Ibu karena memang terbatasnya waktu, insya Allah di kali-kali berikutnya ini akan bisa kita lanjutkan. Ucapan terima kasih kami kepada yang terhormat Pak Kepala LPMP yang alhamdulillah Bapak Ibu sudah melaunching sekaligus membuka kegiatan perdana kita hari ini dan juga kepada Pak Ahmad Kolapa yang alhamdulillah sudah menjadi narasumber kita pada hari ini. Baik Bapak Ibu, kita akhiri kegiatan ini dengan sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.